Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Danansyasal, NIM 200303035, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku ke-6 untuk mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul Penelitian Pasca Kualitatif dan Metodologi Inovatif. Bab pertama, vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Sementara banyak yang akan mengakui bahwa penelitian harus terdiri dari komunitas jaringan praktik ilmiah dari masa lalu dan sekarang. Implikasi dari proyek ini melihat ke depan meminta kami untuk memikirkan kembali tanggung jawab bersama di samping jaringan fenomena yang lebih luas. Jika partisipasi adalah tak terhindarkan dan selalu menjadi bagian dari pemahaman relasional yang bukan keduanya pilihan atau pelaksanaan otonomi, maka implikasinya untuk kolaborasi akademis adalah bahwa kami menganggap ini lebih dari manusia kumpulan. Volume ini menunjukkan bahwa penelitian kolaboratif melibatkan perhatian dan hubungan non-manusia, multispesies dan antar spesies dalam menemukan dan membuat koneksi dengan dunia kita dan cara-cara untuk hidup bersama dengan ramah. Kami berharap IMTEX berfungsi sebagai titik loncatan bagi mereka yang ingin mengejar beberapa di antaranya dan lain-lain jenis kemungkinan. Bab 2. Metode pasca produktif meneliti mode rasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif bersama pemuda. Ini sejajar dengan perspektif kontemporer dalam teori sosial yang menginterogasi kelelahan kapitalisme dan menyarankan bahwa kehidupan tidak bersama hanya dalam kondisi pertumbuhan dan kemajuan tetapi juga dalam situasi genting yang memprovokasikan pertemuan tak terduga dan kolaborasi antara yang tidak mungkin. Pertemuan para aktor Laura dan Rachel telah menemukan dalam pekerjaan Lauren Berland konsep penting untuk lebih memikirkan precarity baik sebagai kondisi laten dan meresap dan sebagai situs dari mana untuk terlibat dalam eksperimen hidup melalui bentuk-bentuk estetika sensorik afektif baru. Bab 3. Penyelidikan kualitatif kritis eksperimental mengganggu metodologi menolak mata pelajaran. Melalui isi QI dan keterajatan yang disengaja, kami mengganggu biner manusia dan bukan manusia, dan wacana dan materi dalam wawancara transformatif. Penelitian sementara masih terlibat dalam penyelidikan empiris. Dengan begitu, kami bekerja untuk mengembangkan metode wawancara dan metode kualitatif lebih banyak umumnya. Kami menunjukkan melalui bab ini bahwa metode empiris dan filosofi seperti poststrukturalisme, materialisme baru dan posthumanisme adalah tidak dapat dibandingkan melainkan dapat digunakan bersama untuk memfasilitasi penelitian temuan sebelumnya. Tidak mungkin. Di bagian berikut kami secara singkat mengeksplorasi kerangka kerja posthumanis dan materialis baru yang digunakan dalam Travis studi individu berisial hitam putih. Bab 4. Biner yang meresahkan penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Sementara kesadaran dan problematisasi penelitian gender tradisional di bidang pendidikan lainnya telah berkembang pesat. Dalam bidang pendidikan lingkungan pertumbuhannya lambat, tapi perlahan bunganya sekarang mekar sebagaimana dibuktikan oleh 2 edisi khusus yang disebutkan sebelumnya dari jurnal pendidikan lingkungan. Gangguan baru di lapangan ini memungkinkan keterlibatan konsep yang lebih kompleks
secara konseptual yang dapat menentang norma-norma hegemonik dan menyediakan alat konseptual dan analitik baru ketika menangani gender dalam penelitian pendidikan lingkungan. Bab 5. Rasa malu partisipasi, memikirkan kembali ontologi partisipasi dengan gagap. Bab ini membangun percakapan antara teori dan ontologi partisipasi, pengaruh rasa malu dan empiris studi penelitian partisipatif di lingkungan sekolah, ikut serta dalam penelitian konvensional, menggadaikan subjek manusia otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian mengikuti proses persetujuan. Pengertian partisipasi secara konvensional kualitatif dan partisipatif penelitian didefinisikan dalam dan melalui praktik pembuatan batas penelitian peserta diasumsikan sebagai subjek manusia yang berdaulat, rasional, hadir sendiri, dipisahkan dari peneliti yang mengundang mereka ke dalam upaya partisipatif. Partisipasi secara konvensional dibingkai menurut gagasan demokrasi liberal tentang pengambilan keputusan, konsensus, dan memiliki suara. Di dalam konteks sekolah, suara siswa telah menjadi strategi luas yang diambil oleh sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa guru untuk hidup demokrasi di sekolah dan untuk mengubah institusi melalui kemitraan siswa atau guru. Bab 6. Puisi posthumanis dan transkorporal, krontop hiperkorporal, realisme agen barat dan ketidakpastian pada intinya memprovokasi mendalam gangguan terhadap ontologi dan epistemologi barat. Dalam bab ini saya memiliki bertujuan untuk bereksperimen dengan membaca difraksi untuk mempertimbangkan bagaimana sebuah ontologi ketidakpastian dan epistemologi keajaiban mungkin terwujud dalam cara-cara yang tidak tersedia dari genre penyelidikan kualitatif konvensional, terjerat dalam puisi untuk krontop transkorporeal, hyperkorporeal yang muncul dalam pembacaan difraksi. Ini adalah epistemologi tertentu yang prinsipnya adalah subversi, banalitas, reduktif, dan pembukaan ketidakpastian dan heran dengan atau di dunia. Keajaiban dalam gagasan McClure tentang istilah tersebut adalah pengalaman jasmani yang melibatkan interaksi dengan kebingungan dan kengerian dalam duniawi tubuh. Ini pada saat yang sama merupakan pengalaman yang tak terbatas melibatkan munculnya ide-ide liminal dan sekilas kemungkinan alternatif. Puisi ini mungkin membantu dalam memungkinkan kondisi untuk aktivisme kreatif melawan narasi pendidikan objektifikasi, teknokratis, dan reduktif, dan untuk menata kembali dan terlibat dalam dunia bahasa penelitian dan pendidikan sebagai non-normatif, menakjubkan, dan dinamis. Bab 7. Siapa yang ada di kantor saya dan abad berapa kita masuk? Pertemuan pedagogis. Di bab ini saya mempertimbangkan pembacaan Deleuze tentang acara dan terlibat dengan atribut acara ini karena berkaitan dengan pembelajaran. Lalu saya mengalihkan perhatian ke pertemuan doktoral sebagai tempat kerja analitis ini. Ini analisis dimaksudkan untuk bekerja dengan 3 pertemuan doktoral. Struktur lubang hitam pertemuan pedagogis disajikan sebagai cara analisis pertemuan. Kemungkinan pemetaan pertemuan lubang hitam ini dipertimbangkan. Akhirnya, saran dibuat untuk kemungkinan yang tidak hanya ditawarkan oleh eksperimen analitik ini untuk peneliti, tetapi juga bagi mereka yang berada di dalam pertemuan. Bab 8. Gangguan dan intensif metodologi di reruntuhan kapitalis. Dari Deleuzian dan Baradian, metodologi perspektif adalah kekuatan intensif karena mereka menarik bersama-sama perbedaan dan membuat pemotongan etika politik ontologis di dunia.
Pendekatan untuk penelitian dan metodologi seperti karya Megan tentang kulit dan konsep seperti sebagai gangguan kategori yang terus mendorong kita maju ke ekologi dan krisis sosial. Sebaliknya, pendidik dan cendekiawan mungkin melihat ke arah yang berbeda, metodologi relasional yang memperhatikan gangguan sebagai kekuatan ontologis mungkin menjadi bagian. Peneliti yang menghargai penyelidikan terbuka sudah mengerti bahwa metodologinya intensif, yang berarti seringkali tidak mungkin untuk benar-benar memahami mereka secara substansial tentang mereka sampai akhir penelitian yang bahkan mungkin akan lama sesudahnya. Gangguan mengubah apa yang mungkin dipikirkan menjadi tempat yang stabil, membuka ruang untuk detail yang terlupakan menjadi penting. Bab 9. Transversalitas dalam penelitian pendidikan menggunakan heterotopia untuk berteori ruang krisis dan penyimpangan. Dimensi konseptual heterotopologi memungkinkan perancah yang kaya dengan yang menghasilkan metodologi non-normatif dan mengganggu dalam pendidikan riset. Dalam lokasi heterotopik ada beragam sejarah tumpang tindih ruang dan posisi tubuh yang terkait, seperti yang ditujukan Volkow. Heterotopia mampu menyandingkan di satu tempat nyata beberapa ruang, beberapa situs yang dalam dirinya sendiri tidak kompatibel. Heterotopia dapat berfungsi sebagai titik tolak transformatif yang memungkinkan pengenalan ruang-ruang krisis dan penyimpangan dalam pendidikan. Melalui identifikasi dan tempat tinggal mereka, ruang-ruang normatif dibatasi dan diterima begitu saja dapat menjadi lain-lain dan inheren ilusi terungkap. Sama seperti yang kekayaan dalam heterotopia, mereka bergerak heuristik yang memberikan counterpoints di medan normatif. Bab 10. Kawanan dan gumaman. Para peneliti yang menemukan diri mereka di pinggiran analisis dan ingin menambang batas potensi hidup harus ingat bahwa semua pengalaman mengilhami beberapa dan beragam kemungkinan bacaan. Karena semua bacaan pasti terfragmentasi, temporal, dan cair, realitas objektif tunggal tidak akan pernah ditangkap karena hanya muncul, berlipat ganda, dan kontingen. Untuk itu, bab ini menyoroti kemampuan generatif yang dapat diberlakukan melalui artikulasi seperti swarm, foregrounding, desentralitas, kompleksitas lebih tepat dipahami dalam gumaman sementara. Penggabungan semacam itu memungkinkan ambiguitas melalui penerapan apa yang dibutuhkan untuk memahami pengalaman. Melalui moderasi yang hati-hati, kawan itu bersama-sama dengan gumaman penelitian menarik perakitan lembut dan menenun perbedaan bersama, hubungan saling terkait dan segerombolan persaingan disposisi teoretis dipahami sebagai jauh lebih tepat untuk memahami momen-momen kehidupan sehari-hari yang tidak dijahit. Bab 11. Imajinasi pasca antroposen, pemikiran spekulatif, pemikiran di difraksi dan wanita di ujung waktu. Kami percaya bahwa mengembangkan imajinasi SF akan membantu kami melanjutkan pekerjaan menciptakan pasca antroposen, karena seperti yang Barat mendesak, tertentu kemungkinan untuk bertindak ada setiap dan kemungkinan yang berubah ini memerlukan tanggung jawab untuk campur tangan di dunia menjadi untuk konteks dan pengerjaan ulang apa yang penting dan apa yang dikecualikan dari materi. Ini memungkinkan kita untuk kita membayangkan dunia seperti mata Poinsett, di mana anak-anak dapat memilih nama mereka sendiri ketika mereka dewasa, di mana pengetahuan dan praktik pribumi membentuk konsep waktu, mempengaruhi proses komunal, menginformasikan program pendidikan dan mendepolitisir praktik penaman. Membayangkan masa
depan seperti itu tidak menjamin itu akan mendominasi semua kemungkinan masa depan lainnya. Tetapi itu membuka kemungkinan untuk kehadirannya yang parsial karena semua realitas tidak sempurna dan multiple. Sebagai Atwood menyimpulkan, kami terjebak dengan kami tidak sempurna seperti kami, tapi kita harus membuat kebanyakan dari kita. Sejauh yang saya sendiri siap untuk pergi dalam kehidupan nyata di sepanjang jalan menuju utopia. Bab 12. Sensasi penuh dari pengulangan suara, tindakan, dan materialitas dalam kumpulan posthuman agen. Menahan diri secara bersamaan menciptakan wilayah dan transversalitas menyeberang ke wilayah lain. Pendekatan penelitian yang diberikan dalam bab ini menyoroti aliran afektif antara tubuh dan materialitas objek. Sangatlah berharga untuk merenungkan bagaimana elemen-elemen ini diproduksi bersama dalam refrain, tidak seperti kumpulan spontan dalam kehidupan sehari-hari. Kumpulan penelitian adalah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang terdiri dari relatif sedikit hubungan dan mempengaruhi. Upaya penahanan ini adalah penyederhanaan berlebihan yang dibahas dalam penelitian posthumanis. Kapan kami melakukan penelitian melalui praktik konsep Belitan diproduksi sebagai munculnya metode. Bab ini memiliki menggambarkan bagaimana peneliti karir awal dan mereka yang ingin terobosan baru medan dalam pekerjaan eksperimental dapat memetakan refrain dengan pertanyaan yang digunakan sebagai heuristis. Pertanyaan kami adalah titik awal untuk keterlibatan dengan kekayaan teori Deleuze-Guattarian untuk menginformasikan metodologi yang menawarkan inovasi dan menjalankan interferensi. Sekian dan terima kasih.